Wah, selamat siang Bapak Ibu. Panggilnya Bapak Ibu ya? Oh, iya. Eh, saya nggak pernah sebahagia hari ini datang ke gereja. Gitu. Nggak nyangka juga kalau hari ini saya bisa ke gereja sesuai janji suami saya, dia akan menemani saya hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini saya mau bawa sebuah tema, judulnya endurance. Ini udah nyala kah? Iya teman-teman. Tapi ini bukan cara olahraga ya teman-teman. Ini cuma gambarnya aja. Ya, sebenarnya apa itu endurance? Apa sih itu definisi dari endurance? Kalau kita dengar kata-kata endurance, mikirnya tuh langsung berkaitan dengan olahraga. Nah sebenarnya kata-kata endurance itu, kalimat endurance itu artinya adalah kemampuan bertahan dalam kesulitan. Kemampuan untuk mengerahkan diri dan tetap aktif dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangka waktunya bukan sebentar teman-teman, jangka waktunya lama. Endurance adalah kemampuan untuk melawan, menahan dan pulih dari trauma, luka atau kelelahan. Nah yang namanya endurance atau kemampuan itu bisa dilatih. Tuhan udah kasih bibitnya tapi kita perlu melatih. Sama seperti kita latihan otot. Kalau kalau endurance itu kalau kita latihan otot plank ya itu untuk melatih core. Kalau kita latihan di gym squat, ada yang tahu posisi squat? Hadi mungkin pasti tahu nih sering nge-gym. Ya, squat tuh kayak posisi duduk. Nah, nahan duduk. Itu untuk melatih otot paha. Kalau pelari nggak sering latihan squat itu bisa cedera. Jadi latihan itu untuk menghindari cedera. Hidup juga butuh endurance untuk melatih otot iman kita. Copot nih. Sorry nih. Ya. Jadi butuh latihan otot. Nah, kenapa sih butuh latihan otot? Seperti Pengkhotbah bilang, Pengkhotbah 3 ayat 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Nah gimana tuh caranya? Dari meratap bisa jadi ketawa. Kayak hari ini bersuka cita. Gimana caranya ketika kita meratap, kita bisa ngelewatin ratapan itu sampai dengan sukacita. Kita butuh endurance, kita butuh kekuatan atau kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan, untuk mengerahkan diri supaya bisa lewat kesulitan itu. Namanya hidup ya teman-teman, saya sendiri ngalamin mungkin sebulan yang lalu hidup lagi happy-happy aja. Tapi kita gak pernah tahu ke depan ada apa. Nah, kita mau lihat di contoh di Alkitab yang perlu itu endurance ya, nggak cuman kita zaman sekarang tapi yang dulu juga perlu endurance. Yudas, murid Yesus, dia mengkhianati Yesus. Demi apa? Demi 30 keping perak. Namanya hidup pasti ada godaan. Kalau godaan yang kita tahu ya, godaan 3 tak. Ada yang tahu godaan 3 tak? Tahta, harta, wanita. Nah, si Yudas ini dia kena godaan harta. Dapat 30 keping perak, dia serahkan gurunya, orang yang dekat sama dia, yang bersama-sama dia serahkan. Dia gak punya endurance, dia gak punya kekuatan untuk melawan godaan itu. Dia menyerah dan akhir hidupnya gantung diri. Ya, jadi dia gak selesaikan pertandingan sampai akhir. Dia menyerah di tengah-tengah, menyerah ketika godaan datang. Murid lainnya, Petrus. Petrus tahu siapa Yesus. Petrus juga sama seperti Yudas, dia dekat sama Yesus setiap hari. Melihat mujizat, bahkan Petrus bilang, aku mah gak bakalan menyangkal Yesus. Tapi Yesus lebih tahu.
engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus. Tapi dia nggak berhenti sampai di situ. Ketika keadaan sulit datang, Petrus mengerahkan dirinya untuk bangkit, kembali bertobat, membawa jiwa pada Yesus. Akhir hidupnya beda dengan Yudas. Itu ya. Jadi masing-masing kita pasti mengalami cobaan di dalam hidup. Apa aja sih cobaan endurance? Nah, cobaan endurance yang paling pertama itu lelah. Di sini ada yang pernah merasakan lelah? Boleh angkat tangannya? Wah, yang gak angkat tangan manusia super nih, gak pernah lelah nih. Iya. Lelah tuh ya wajar ya teman-teman. Saya berkesempatan untuk ikut ultrarun. Ultrarun itu jaraknya di atas maraton. Kalau maraton 42 kilo, kalau ultrarun ya di atas itu. Jarak terjauh yang baru saya lewati itu 60 kilo. Nah, kalau udah 30 kilo gitu ya, udah rasa capek. Nggak ada yang lari nggak berasa capek, pasti berasa capek, itu cobaan. Yang namanya hidup nggak pernah nggak rasa capek, ya mungkin capek hari-hari biasa. Tapi kalau capek dalam hal iman mungkin ada yang merasakan capek, lelah menjaga standar. Apalagi kalau lihat sosial media ya, kalau di sosial media orang-orang kan kelihatannya bahagia semua ya. Wah, pamer, flexing gitu ya, dapat duit gampang, yang mahal-mahal. Kita yang mungkin lagi dalam pencobaan, hidup kok susah banget ya, kok dia gampang kayak gitu. Merasa lelah menjaga standar, merasa capek untuk setia dalam proses. Ada juga lelah menanti jawaban doa. Udah doa, mana jawabannya? Ada lagi yang lelah menunggu jodoh dari Tuhan. Di sini ada yang sedang menunggu jodoh? Kayaknya sebelah sini rame nih ya. Ya, lelah menunggu jodoh. Tuhan jodohnya mana? Katanya Tuhan mau kasih saya jodoh. Tapi gak datang-datang, udah deh sat-set aja yang ada di depan mata. Sabet aja yang penting punya. Gak sabar menunggu jodoh dari Tuhan. Nah itu cobaan endurance tahap 1. Cobaan endurance berikutnya pikiran negatif. Waktu saya lari ya, kalau baru kilometer-kilometer awal itu masih senyum-senyum. Oh terima kasih Tuhan, pemandangannya indah, masih enak. Begitu udah kilometer 30, apalagi ketemu tanjakan tiada tara, itu mulai, gue ngapain ikut ginian ya, lari capek-capek, panas-panas, itu mulai ngedumel, mulai marah. Ya sama dalam hidup, kalau lagi enak mah gampang ya memuji Tuhan. Tapi begitu lagi udah mulai capek, duh ngapain sih, orang-orang kayaknya yang di luar Tuhan kayaknya, saya pernah begitu, kayaknya lebih gampang ikut Tuhan ada proses, itu mulai tuh pikiran negatif. Terus mulai bisikan syaiton merasuki ya, pikiran-pikiran negatif gitu ya. Terus rencana-rencana jahat mulai muncul, nah itu pikiran negatif. Jadi kita udah gak bisa ingat lagi tuh yang bagus-bagus, nggak bisa bersyukur. Nah itu mulai di situ. Nah cobaan endurance berikutnya tahap 3 itu DNF. DNF itu singkatan do not finish. Kalau lari itu, kalau DNF itu gini, kita tahu finishnya masih di situ. Tapi di sini udah saya capek deh, saya nggak mungkin bisa deh. Udah gak mau lagi nurusin, udah lelah, udah males, alasannya banyak. Dan kita DNF, kita ambil bib itu nomor pelari, kita ambil bib, kita serahin sama panitia. Saya menyerah, saya berhenti di sini. Gitu. Nah, cobaan endurance yang paling tinggi itu DNF, kita ingin menyerah. Sama kayak Yudas. Yudas nyerah, udah
Saya udah jual guru saya, dia menyerah, dia gantung diri. Dia di NF. Tapi Petrus enggak di NF. Ketika dia jatuh, dia punya kemampuan untuk meneruskan, mengerahkan diri, punya endurance untuk bangkit, berjalan lagi sampai finish gitu. Ya. Nah, teman-teman, 4 kunci endurance dalam hidup. Saya ceritanya agak panjang di gambar ini. Jadi 16 April 2023 saya WhatsApp sama Ko Aseng, itu ada di belakang tuh Ko Aseng, paling belakang. Ya, saya bilang, Ko Aseng saya udah punya temanya endurance. Saya minta izin Ko Aseng, nanti saya akan berpakaian tidak seperti pembicara pada umumnya. Rencananya saat itu saya berencana saya akan pakai pakaian ultra. Itu waktu saya lari di Kendal, lari terakhir saya bulan Februari. Saya akan menjabarkan 4 kunci endurance ini dengan analogi pelari ultra. Itu rencana saya, tapi rencana saya bukan rencana Tuhan. Tuhan punya idenya sendiri. 10 hari kemudian, 26 April, suami saya pecah pembuluh darah otaknya, dia kena stroke. Jadi apa yang akan saya share ke teman-teman ini bukan analogi pelari ultra, tapi apa yang saya alami selama 1 bulan belakangan ini. Dan 4 kunci ini masih saya pegang dan saya jalani sampai sekarang. Kunci yang pertama adalah jalan sama Tuhan. Kalau lagi jalan sama Tuhan atau jalan sama seseorang, kita ngapain aja sih? Boleh ya, saya mau panggil teman saya Jenny. Kalau lagi jalan sama Jenny, kira-kira ngapain aja sih? Coba Jen. Ini teman Komsel dari zaman pertama, Jen. Soulmate Komsel. Iya. Beda banget sih badan kita. Iya. Malu nih kalau di kamera. Beda tipis ya. Kamu tipis, aku tebal. Iya. Coba Jen, kita kalau jalan. mau jalan bareng, Iya. ini namanya jalan bareng nih Jen ya. Oke. Iya. Jen tadi pagi makan apa Jen? Tadi pagi makan locupan. Enak banget. Enak ya? Enak. Enak banget ya ampun. Promosi sekalian. Oh itu. Temen gue yang jual. Oh Iya. iya. Coba jalan ke sono lebaran dikit Jen. Aku jatuh ya. Iya. Ntar abis gereja mau ngapain rencana? Makan lagi tuh Makan. Undangan makan banyak. Paham ya. Gitu. Lagi. Terus sore ada rencana nggak? Sore. Udah jauh tuh siang ke sore ya makan lagi lagi. Oh gitu. Aduh. Kenapa? Ya ampun. Lelah sini gue bantuin. Aduh. Asik. Aduh. Lelah. Makan. Lu kurang Iya. makan sih Ling. Iya. Kerjanya lari mulu. Aduh enak. Apalagi waktu di UGD ya saking capeknya. Tiduran di paha Jenny empuk banget. Aduh. Pulang-pulang gue pegelin. Iya. Thank you ya Jen. Udah nih. Udah. Ya Mau ampun. lamaan ya. Pikir mau disuruh nyanyi sampai gue bawa mic. Iya. Nyanyinya ntar. Iya. Nah kalau saya jalan sama Jenny. Ngobrol gitu ya. Nah kunci pertama itu jalan sama Tuhan. Tuhan tuh gak pernah janji. Kalau langit selalu biru, jalanan selalu rata. Tapi Tuhan janji dia selalu menyertai. Tuhan janji selalu ada di samping saya. Waktu suami saya kena serangan, jadi ceritanya kita lagi liburan. Itu 26 April menjelang akhir liburan lebaran ya teman-teman. Kita lagi liburan, kita lagi nginep di BSD. Terus malam itu habis dinner, saya sedang rebahan sembari nonton TV, suami saya di samping ngobrol nih.
Lagi ngobrol dia ketiduran, biasalah lagi ngobrol ketiduran. Tiba-tiba dia bangun, dia bilang sakit kepala. Terus dia sakit kepala, dia ke depan kamar, di situ ada tempat minum, dia minum. Habis minum dia duduk kembali, dia bilang sakit kepala tolong pijetin. Saya pikir dia sering sakit kepala, jadi hati-hati ya teman-teman yang suka sakit kepala, dicek ya. Dia sering sakit kepala, saya pikir oh biasa, dipijetin. Lalu dia duduk di pinggir ranjang. Kalau ranjang hotel tinggi ya, kalau duduk kan kita gini. Nah dia itu waktu itu duduknya udah gak bisa tahan, mulai merosot. Nah karena saya kurang kuat mengangkat suami, jadi saya papah dan saya rebahin di lantai kamar hotel. Saya sanggah pakai bantal, terus saya pijet. Saya berpikir ini vertigo karena sebelumnya pernah vertigo. Lalu saya udah gak bisa mikir obat vertigo itu apa, saya chat teman Komsel minta tolong beliin obat. Tapi obatnya belum datang, suami saya keburu muntah. Jadi saking pusingnya dia muntah. Di situ tadinya saya tenang, saya mulai takut. Akhirnya saya bilang, tolong panggil ambulans, bawa suami ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, di MRI, di CT scan, ternyata ada pendarahan yang cukup banyak di kepala. Dan untuk menyelamatkan nyawa, dokter bilang menyelamatkan nyawa, itu kaki saya udah gak sanggup berdiri. Saya hanya pegangan takut nanti sayanya yang jatuh, kan repot. Kok saya jadi bikin cerita baru. Untuk menyelamatkan nyawa, pilihannya dioperasi. Dokternya dipilihkan rumah sakit ini. Saya cuman bilang iya aja semuanya. Dokter siapapun saya percaya, Tuhan dokter di atas segala dokter, dia sendiri yang nanti akan mengoperasi Asin. Saya gak tahu dokter hebat siapa namanya, udah gak kepikiran. Sambil menunggu proses administrasi, pindah ke ICU, suami saya ada di UGD. Anak-anak sudah balik ke hotel untuk ngurusin dari hotel. Di pinggir ranjang UGD itu saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, David Ozora yang anak kecil yang dipukulin sama anak pejabat, David Ozora aja 54 hari di ICU, sekarang udah keluar. Saya bilang gitu. Indra Bekti Tuhan juga sudah keluar dari rumah sakit. Kalau boleh suami saya juga Tuhan, saya bilang gitu. Suami saya di depan saya duduk di situ. Tuhan, kan saya baru dipulihkan hubungannya nih sama suami. Saya baru mencicipi sedikit, baru juga 1 hari mencicipi indahnya lari pagi dianterin sama suami, dijemput. Saya baru 1 kali Tuhan mengalami kata teman Komsel manisnya pernikahan tuh saya baru mengalami. Saya kepingin loh kayak orang-orang tuh kayak kokoh saya udah tua berdua pergi kemana. Saya baru 1 kali Tuhan. Kalau boleh Tuhan. Tuhan selamatkan suami saya dan di situ saya langsung inget tanggal 21 Mei saya harus melayani di sini. Saya langsung ingat itu, saya bilang gini, Tuhan kalau suami saya sakit, saya gimana melayani? Saya tahu saya harus melayani Tuhan, tapi ini suami saya sakit, gak mungkin. Saya mau melayani dan dia janji, kalau saya sharing, dia nemenin saya, dia udah janji Tuhan, saya bilang gitu. Saya gak marah, saya ngomong sama Tuhan tuh cuman ngomong aja gitu, kayak ngomong sama Jenny lagi jalan.
ya hari-hari itu sampai ngelewatin masa-masa sulit di ICU, di kamar perawatan biasa sampai pulang. Saya cuman ngomong gitu sama Tuhan. Kalau lewat padang gurun pasti ada masalah. Tapi Tuhan udah siapin semuanya karena Tuhan sayang sama kita. Saya berpikir kalau saya nggak jalan sama Tuhan, mau jalan sama siapa lagi? Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang paling tahu hidup kita, Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu setiap detail parts dari badan kita. Kalau kita butuh apa, harus menghandle kita seperti apa. Itu Tuhan. Kalau saya nggak jalan sama Tuhan, mau jalan sama siapa lagi? Mau bergantung dan berharap sama siapa lagi? Berikutnya, kunci yang kedua adalah firman Tuhan. Itu gambar ruang UGD di rumah sakit. Jadi selama saya lupa 3 hari saya tidak keluar dari ruangan rumah sakit. Saya yang biasanya setiap pagi olahraga dan biasanya kalau saya saat teduh ngomong sama Tuhan itu pas lagi lari, itu waktu intim. Jadi namanya rumah sakit dingin ya, terus gak kena matahari, saya cuman bilang gini, Tuhan saya pengen kena matahari, saya bilang gitu. Nah hari itu, pagi itu suami saya masih di ICU dan belum sadar. Habis dioperasi kan belum sadar. Sampai di rumah sakit saya keluar dari, saya pun gak tahu ini rumah sakit namanya apa, di mana, gak pernah tahu. Jadi saya keluar, begitu kena matahari air mata saya langsung keluar. Saya bilang Tuhan terima kasih. Terus saya jalan karena saya kepengen kena matahari, saya jalan dan begitu saya lihat ambulans dan saya lihat persis seperti itu ruangan UGD. Malam itu saya takut, saya nggak ngerti suami saya kenapa di ambulans. Saya nggak ngerti dia kenapa. Tapi malam itu lewat dan sampai di titik itu saya ngerasain Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Dia setia tidak meninggalkan saya. Ketika kita melewati tantangan, satu-satunya jangkar untuk bisa melewati hari demi hari itu adalah firman Tuhan. Mazmur 119 bilang firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu kan cuma bisa menerangi sedikit ya, gak kayak lampu hazard mobil yang bisa sampai jauh. Dia cuma bisa menerangi sedikit selangkah demi selangkah. Itu yang saya alami, firman Tuhan adalah jangkar. Apa yang saya alami hari-hari itu, saya tulis di Instagram story sebagai pengingat. Bukan cuma urusan duit yang saya simpen. Bukan cuma urusan saham, bukan cuma urusan analisa teknikal yang ada di Instagram saya. Tapi saya mau simpen firman Tuhan di situ. Di highlight story saya udah gak tahu mau namain apa, saya kasih lambang hati. Itu adalah firman Tuhan dari hari pertama sampai pulang ke rumah. Itu jadi jangkar. Itu jadi pegangan kalau hari ini Tuhan bilang apa di hati. Saya cuma ingetin satu hari, ingetin itu aja. Ketika suami saya belum sadar, saya percaya bahwa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu berkuasa untuk menyembuhkan setiap saraf. Saya cuma ngomongin itu, darah Yesus berkuasa. Ketika dokter bilang, waktu suami saya sudah sadar, dokter syarafnya bilang, Bu, suaminya gak bisa berjalan, dia bilang gitu. Karena sampai hari ini
tangannya dan kakinya belum berespon. Saya lemes, teman-teman. Saya cerita ke papa mama mertua saya, mereka juga lemes. Itu malam, dokter bilang gitu. Besok pagi, saya jalan sama Tuhan, literally jalan sama Tuhan. Saya gak sanggup lari, saya jalan di sekitar apartemen. Saya bilang, Tuhan, dokter bilang begitu. Tapi saya mau tahu, Tuhan ngomong apa. Saya gak peduli apa kata dokter. Tapi saya mau tahu Tuhan ngomong apa untuk suami saya. Tuhan bilang gini, tulang-tulang kering. Dia bilang gitu, tulang-tulang kering. Oh, kayaknya saya pernah dengar nih. Sesampainya di apartemen, saya buka. Dan itu di Yehezkiel 37 ayat 5. Teman-teman boleh ada yang membacakan? Yehezkiel 37 ayat 5. Di sini nggak ada Alkitab. Jadi aku akan menghembuskan nafas hidup kepada tulang-tulang ini. Jadi boleh teman multimedia membantu atau ya. Nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya, jadi itu yang saya dapat. Jadi saya baca 4, 5, 6. Oke, supaya hidup kembali berarti suami saya berjalan kembali. Suami saya bangkit kembali. Jadi sesampainya di ICU saya pegang. Saya cuman baca aja itu ayat. Saya bilang Tuhan sudah memberikan nafas hidup, the breath of life. Saya bilang itu. Akan berjalan kembali, akan bangkit kembali, akan normal kembali. Saya cuman bilang itu. Saya perkatakan itu. Kenyataan itu tunduk pada kebenaran. Kebenarannya firman Tuhan bilang kalau dia akan memberikan nafas hidup. Kebenarannya darah Yesus sudah menyembuhkan, memulihkan suami saya. Kenyataannya dia masih di ICU. Kenyataannya saat ini suami saya masih belajar untuk berjalan. Tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan. Kalau dia sudah janji bahwa dia akan memberikan nafas hidup, saya pegang perkataan Tuhan. Saya pegang firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu sanggup melakukan apa yang sudah dia janjikan. Dan hati saya tidak goyah. Dokter boleh bilang apa, tapi saya percaya dokter di atas segala dokter. Saya percaya Tuhan. Kunci yang ketiga, bersyukur. Bersyukur itu mengaktifkan iman. Bersyukur itu menguatkan iman. Keadaannya belum berubah. Tapi ketika kita bersyukur, kita yang berubah. Hati kita yang berubah. Suami saya masih belum sadar. Tapi saya bersyukur Tuhan Engkau baik. Engkau baik, Engkau setia, Engkau gak meninggalkan. Keadaan ini Tuhan kasih waktu kita ada di BSD. Bukan ada di waktu glamping di Bogor di gunung mana yang jauh banget. Saya bersyukur. Saya bersyukur waktu suami saya sudah sadar. Saya bersyukur terima kasih Tuhan. Dia sadar, dia ingat sama saya. Bisa kita temui setiap hari teman-teman. Hal-hal kecil. Saya bersyukur bisa hari ini ada di rumah. Bukan nginep di rumah sakit gitu. Ada hal-hal yang saya percaya kalau Tuhan izinkan ini. Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Sebelum kejadian ini mesbah keluarga saya itu bolong gede. Tapi
setelah kejadian ini, sampai hari ini saya dan anak-anak bisa doa sepakat. Walaupun yang satu lagi ada di Jakarta, yang satu ada di Alam Sutra, saya ada di BSD, bisa WhatsApp call untuk doa sepakat. Dan anak-anak mengalami sendiri perjalanan iman. Anak saya yang paling gede, Rafa, setiap doa dia selalu ngomong cepat. Dia pakai kata-kata cepat, pemulihan papa cepat. Dalam hati saya, ini anak ngomongnya cepat melulu ya gitu. Tapi kenyataannya ya pemulihan suami saya cepat. Saya nggak nyangka hari ini dia bisa berjuang, hari ini ada di gereja, nemenin saya sesuai dengan janjinya. Oke. Dan kunci yang terakhir yaitu komunitas, teman-teman. Kalau dulu saya ingat komunitas, saya setia di Komsel dari sejak kuliah. Jadi ada Komsel di gereja, ada Komsel mahasiswa sampai sekarang Komsel. Kalau dulu itu ikut Komsel, firmannya itu kan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, benar ya teman-teman. Tapi saya merasakan ada sahabat yang lebih karib dari seorang saudara. Itu saya merasakan Komsel, komunitas. Ketika kita lewat padang gurun, Tuhan itu udah siapin semuanya karena Tuhan sayang sama kita. Salah satu teman Komsel saya, kita kan semua di Kelapa Gading. Salah satu teman Komsel saya, dia pindah dong ke Gading Serpong. Waktu dia pindah saya sedih. Kayak orang merasa ditinggal. Tapi waktu kemarin kejadian, saya sampai bilang gini, ternyata ada rencana Tuhan juga ya. Kamu ada di Gading Serpong. Karena waktu suami saya udah tergeletak, saya tuh udah gak bisa mikir gimana caranya bawa suami saya ke rumah sakit. Gak bisa mikir, saya cuma telepon teman Komsel, tolong panggil ambulans dan bawa ke rumah sakit. Itu semua teman Komsel yang ngatur. Milih rumah sakit, kalau orang-orang tanya kok bisa ada di Eka, nggak tahu. Saya juga baru tahu ada rumah sakit namanya Eka waktu sampai di UGD. Itu semua teman-teman Komsel yang menolong. Bahkan anak-anak saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk semua teman-teman dan keluarga yang menolong. Kita tuh makhluk sosial, Tuhan ciptakan. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu komunitas untuk menolong. Di Abalov, saya dari kuliah ada di Abalov. Jadi yang namanya komunitas sel itu sudah mendarah daging. Bahkan ya ketemu calon suami, saya cemplungin juga dulu di Komsel, bukan Komsel saya. Dan di Abalov itu banyak komunitas ya, ada komunitas, ada Komsel keluarga, ada Komsel sesuai dunia kerja, jadi banyak. Jadi teman-teman kalau yang hari-hari ini belum berkomsel, saya encourage untuk kita berkomsel karena kita nggak bisa sendiri. Nah, saya di kesempatan hari ini suami saya juga kepingin bersaksi. Kita dengar sebentar ya teman-teman ya. Ya, hari ini saya dapat kehormatan untuk memandu suaminya Lindali untuk bersaksi. Saya kenalnya Aling, jadi kalau saya panggilnya Aling aja ya. Dengan saudara saya Asin ya, Asin dan Aling. Saya kenal mereka udah lebih dari 16 tahun pastinya. Karena tahun 2007 waktu Kelapa Gading kebanjiran, kita ditampung di rumahnya Asin Aling. Tahun 2007 juga sama Teddy Yuli ya, kita bertiga trip, jadi pasti udah 16 tahun nih ya. Dan lebih dari 16 tahun. Dan wah ini kalau saudara saya Asin hari ini mau kesaksian itu luar biasa.
Karena dia low profile, biasanya suka di belakang layar ya. Tapi hari ini dia mau bersaksi, ini luar biasa. Ya Asin, apa Ya, Di. lewat sakit ini, Sin, apa yang Asin diajar sama Tuhan? Belajar apa dari Tuhan lewat sakit ini? Belajar banyak, Di, luar biasa. Ya. Ya. Apa aja, Sin? Sebetulnya saya tuh orang yang sombong. Di mata Tuhan tuh saya tuh jahat. Dengan kejadian ini saya belajar luar biasa. Saya cuma berusaha kelihatan baik tapi di dalam hati saya tuh kotor. Saya suka bohong sama orang tua. Dan saya sangat sombong di dalam hati. Hati dan pikiran saya nggak bersih. Dengan kesombongan itu membuat saya jadi kena ini. Saya bohong kepada satu-satunya orang yang sayang sama saya dari kecil. Sama mama saya. Cuman bohong-bohong kecil, tapi jadi template, jadi kebiasaan. Asal ditanya udah minum obat belum, saya bilang udah padahal belum. Itu jadi kebiasaan. Dan hati saya tuh sombong, saya bilang selalu nggak mungkin gue kena, nggak mungkin gue kena. Dan saya nggak jaga makan. Ini perhatian juga buat teman-teman semua yang suka nggak jaga makan, makan goreng-gorengan, merasa kuat nggak bakal kena lah jauh gitu. Akhirnya kena juga. Asal mama tanya, udah makan obat belum? Saya bilang udah, padahal belum. Itu jadi kebiasaan setiap hari. Jadi kebiasaan, benar-benar kebiasaan. Saya cuma berusaha terlihat baik, tapi saya nggak baik. Hati dan pikiran saya nggak bersih. Saya udah ngomong ini sama Hadi kemarin. Saya mengalami Yeremia 29 ayat 11. Waktu kena sakit pertama, waktu kena serangan, saya nggak sadar, saya sambil nggak sadar itu saya berdoa. Tuhan kirimkan malaikat buat saya, kasih tahu Tuhan mau ngomong apa. Itu waktu di rumah sakit ya? Waktu di rumah sakit di UGD ya. Waktu di ICU, saya nggak sadar ya. Terus beberapa hari yang lalu, waktu kita lagi tiduran, lagi ngobrol-ngobrol sama Aling, saya bilang Tuhan kira-kira mau ngomong apa ya Aling sama saya bilang gitu. Terus Aling kasih tahu foto-foto siapa aja yang mau jenguk saya waktu lagi sebelum saya dioperasi. Langsung di saat itu saya klik, saya langsung tahu. Ternyata Tuhan sudah kirim teman-teman untuk datang berdoa. Dan itu penggenapan Yeremia 29 ayat 11 buat saya. Sejak pertama kali saya bertobat. Saya sebut teman-teman yang datang, teman-teman yang berdoa, teman-teman komsel, keluarga itu semua malaikat. Saya sadar saya punya teman-teman malaikat dan di rumah saya punya 3 malaikat. 1 special angel istri saya dan 2 malaikat kecil yang menghibur saya. Ini sejak sakit saya jadi cengeng. Ini saya kesel sebetulnya buat hati saya begini. Kenapa saya jadi gampang nangis? Kesadaran yang saya punya pada saat pertama kali saya kena serangan dan saya nggak bangun-bangun, itu adalah saya jadi ingat semua dosa-dosa kesalahan saya. Saya suka bohong, saya sombong. Menganggap enteng segala sesuatu. Saya pikir saya nggak bakal sakit lah, macam-macam gitu. Berasa masih muda. Waktu ngobrol-ngobrol sebelum tidur, saya sama Aling ngobrol-ngobrol, saya tanya, Tuhan mau ngomong apa ya Aling sama saya bilang gitu. Terus Aling cerita, begitu banyak teman-teman yang datang sebelum saya dioperasi. Pada saat itu juga saya langsung klik, saya tahu, oh Tuhan kirim malaikat itu semua. Ya, selain Tuhan bicara itu, lewat sakit nih, Sin, apa yang kamu bersyukur? Tadi kan Aling bilang bersyukur itu mengaktifkan iman. Apa yang kamu juga bersyukur
dengan kondisi kamu hari ini? Saya bersyukur itu penggenapan Yeremia 29 ayat 11 yang saya selalu bertanya sama Tuhan, maksudnya apa sih? Ternyata itu semua. Sekarang proven. Firman Tuhan itu nyata sekali. Terus saya punya istri yang luar biasa. Sejak saya sakit, istri saya merawat saya. Itu dia nggak komplain, dia nggak marah. Saya cerita semua masa lalu saya yang seharusnya saya cerita pada saat DPN dulu. Saya cerita lagi sekarang ke dia nggak marah. Terus saya bilang sorry, sudah ngerepotin kamu. Kamu saudara tahu, so istri saya bilang apa? Dia bilang, saya sudah janji sama kamu. Ya, Asin bersyukur ya, punya special angel ya. Nggak ada satu komplain pun ya dari Aling ya. Walaupun kamu sering bangunin dia ya, malam-malam ya. Dia ngerawat saya total. Jadi kalau malam saya mau ke WC kan nggak boleh ke WC, harus semuanya diranjang. Mau pipis, mau pup, semua diranjang. Mau ke WC itu kayaknya itu forbidden banget, dilarang langsung. Istri saya bilang, saya akan merawat kamu. Saya bilang, kamu gak marah, kamu gak komplain. Dia cuma bilang, saya sudah janji sama kamu dulu. Janji apa? Janji apa? Janji pernikahan. Dalam sehat maupun sakit. Sedikit pun dia tidak komplain, dia cuma bilang ini kehormatan, ini kehormatan. Hancur hati saya setiap hari. Ya. Kalau kamu lihat perkembangan kamu Sin, dari kamu sadar waktu itu di ICU sampai hari ini, gimana? Waktu di ICU saya benar-benar nggak tahu ada apa. Di operasi pun saya nggak tahu, saya nggak ingat apa-apa. Cuman pada saat itu, pada saat malam-malam kita ngobrol berdua, dia cerita begitu takutnya dia ngelihat saya dioperasi, selang di mana-mana, di kepala keluar selang. Saya sedih banget karena dia berjuang sendiri. Ya. Hari ini lebih baik Asin daripada kamu? Hari ini jauh lebih baik. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Jauh lebih baik. Istri saya merawat saya sendiri. Wow. Tuhan luar biasa ya, Tuhan baik ya, Sin. Saya itu tidak diizinkan ke WC, jadi saya semuanya diranjang. Itu saya merawat sendiri. Seperti merawat bayi baru. Ya. Luar biasa. Ya, saya diizinkan lihat Asin ya waktu di ICU mau dioperasi itu. Dia cuma bilang kehormatan. Saya sudah janji sama kamu dulu. Ya. Dari Asin nggak sadar ya dioperasi. Ya kita berdoa waktu itu supaya Asin sadar ya. Dan ya bersyukur ya. Hari Minggu Asin sadar. Dan waktu sadar juga, waktu kita ke rumah Asin, pulang ke rumah masih belum bisa duduk ya. Hanya tidur aja. Dan kalau hari ini kita lihat Asin udah bisa duduk, Asin bisa berdiri, bahkan kaki kirinya udah bergerak ya. Ya, itu satu keluarga yang berdoa ya, luar biasa. Dan kita percaya hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan semakin baik lagi. Amin Bapak Ibu. Kita mau satu jemaat ini kita dukung ya, berdoa ya. Buat Asin dan Aling, bolehkah kita kedahkan tangan kita mau satukan hati. Tuhan kami bersepakat dengan Asin, dengan Aling, dengan Rafa, dengan Daniel Wong. Untuk berdoa Tuhan buat Asin Tuhan. Kesembuhan saraf-saraf, otak yang ada Tuhan. Terjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kakinya dapat bergerak kembali. Tangan kirinya Tuhan bergerak kembali. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan seperti janjinya Asin kepadamu Tuhan. Ketika dia bisa berdiri kembali, berjalan kembali. Dia akan memuji Tuhan dengan melompat-lompat Tuhan. Dan kami akan melihat itu terjadi Tuhan.
Dia akan bersaksi kemana-mana, memberitakan kemuliaan buat nama Tuhan. Kami pegang itu Tuhan, janji-Mu Tuhan. Kami pegang Tuhan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus buat Asin Tuhan. Dan biarlah kekuatan yang daripada Roh Kudus yang terus menguasai Tuhan Aling, Rafa dan Daniel Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang tenang, hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh iman kepadamu Tuhan. Iman mereka semakin kuat, mereka berjalan semakin kuat dan semakin kuat. Dan kesaksian ini Tuhan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menaruh doa kami ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. If God is for me, who can be against me? If God is for me, whom shall I fear? If no one knows me, still His heart adores me. I am saved, I am loved, I am His. If God is for me, if God is for me, who can be against me? If God is with me, whom shall I fear? If no one knows me, still His heart adores me. I am saved, I am loved, I am His. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. No, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Kami tahu Tuhan, tantangan pergumulan apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya Tuhan. Kami ini berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami tadi sudah mendengar apa yang Ibu Lindali alami, Pak Asin alami, mungkin di antara setiap kami, setiap yang hadir di tempat ini juga mengalami tantangan pergumulan. Tapi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Kita mau tetap percaya pada Tuhan. Kita percaya, kita mau tetap bersyukur karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita juga percaya kita pasti bisa melalui setiap tantangan yang kita alami. Apapun yang saudara sedang alami, biarlah hari ini serahkan semuanya pada Tuhan. Karena ada Tuhan yang menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang menguatkan kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau jalan sama Tuhan, kami mau tetap memegang firman Tuhan. Dan kami juga Tuhan, kami mau tetap ada di dalam komunitas. Karena kami tahu kami sebagai keluarga Allah, kami mau saling menguatkan. Ketika ada rekan-rekan kami yang butuh pertolongan, kami saling membantu, kami saling menopang. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Pak Asin, Tuhan memberkati Ibu Linda. Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan jaga keluarganya. Firman kebenaran yang sudah ditabur kami percaya juga sudah menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Tuhan.